Ekonomi Indonesia masa reformasi. Nama saya Zahra Baharun. Nama saya Siti Dwi Melati. Nama saya Imratul Thayyibah. Nama saya Uun Hidayati. A. Masa akhir Orde Baru. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, serta pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Sebab-sebab berakhirnya pemerintahan Orde Baru adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara seperti krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. 1. Krisis moneter. Pada masa Orde Baru, perekonomian lebih memberikan keuntungan bagi kaum modal atau konglomerat. Hal ini merupakan wujud dan praktik-praktik KKN yang mengakibatkan rakyat semakin miskin dan tidak berdaya. Pada masa reformasi, krisis ekonomi telah menjadi pemicu munculnya ketidakpuasan dan krisis-krisis yang lain. Adapun akibat dari krisis ekonomi sebagai berikut. 1. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika melemah. 2. Pemerintah melikuidasi bank bermasalah. 3. Pemerintah membentuk BPPN untuk mengawasi bank bermasalah. 4. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun. 5. Perusahaan milik negara dan swasta tidak dapat membayar hutang luar negeri. 6. Angka pemutusan hubungan kerja meningkat karena perusahaan menghentikan kegiatannya. 7. Persediaan barang nasional mulai menipis, khususnya bahan-bahan pokok. Krisis politik. Krisis politik ialah demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya, yang akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan kelompok tertentu, bahkan lebih banyak dipegang oleh penguasa. Pasal 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Oleh sebab itu, keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintahan DPR maupun MPR. Krisis hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah belum dapat direalisasikan, bahkan dalam praktiknya. Kekuasaan kehakiman menjadi pelayanan kepentingan para pengusaha dan kroni-kroninya. Sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak dapat dijadikan barometer untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan duit fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyerahkan kedudukannya kepada Presiden B.J. Habibie. Namun, B.J. Habibie hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan, karena pada waktu itu terjadi masa Orde Baru dan reformasi, maka pemerintahannya disebut dengan transisi. Pada waktu itu terjadi isu yang sangat besar, yaitu ABRI daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Untuk menghadapi isu besar tersebut, B.J. Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, kebijakan dalam bidang politik, yang kedua, kebijakan dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga, kebijakan reformasi hukum, dan yang terakhir, kebijakan dalam bebas mengeluarkan pendapat. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau bisa dikenal dengan sebutan Gus Dur ini, terpilih menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa pemerintahannya banyak tindakan-tindakan kontroversi, yaitu kabinet seringkali mengalami perubahan, menghapus departemen sosial, sering melakukan dengan luar negeri.
Megawati Soekarno Putri dan Harjasa dilantik pada tanggal 23 Juli 2001. Pada 9 Agustus 2001, mereka mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Gotong Royong. Yang dilakukan kebijakan yang dilakukan menanggapi tuntutan reformasi. A. Bidang politik. 1. Mendirikan KPK. KPK berdiri pada Desember 2002 di Jalan Tahir Ragunan Tahir, Jakarta. KPK diberdirikan baik yaitu juga baik tahun 2003, PPRI nomor 19 tahun 2001 tentang pemilu. Pada tahun 2002, MPR berhasil membuat UUD 1945 sebanyak 14 pasal, diantaranya tentang pemilu. Hal resmi dalam amandemen pemilu adalah pemilihan presiden dan pembentukan lembaga baru yaitu DPD. Amandemen pemilu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dilakukan pada tanggal 5 April 2004 2 kali, yaitu pada tanggal 5 Juli 2004 dan 20 September 2004 di bidang ekonomi. Pada tahun 2003, banyak utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo. Untuk mengatasi tersebut, pemerintah meminta penangguhan utang luar negeri pada pertemuan Paris Club. Dalam menjaga inflasi dalam negeri, pemerintah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Saat pemerintahan SBY terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang seperti bidang teknologi dan kebebasan berpendapat. A. Masa pemerintahan SBY dan Yusuf Kala. Pada 21 Oktober 2004, mereka menyusun kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, SBY melakukan perombakan yang pertama kali dan melakukan perombakan yang kedua pada bulan Mei 2007 pada pejabat yang diduga korupsi dan hasilnya terjadi pejabat sebanyak 30 orang dalam 100 hari yang Masa pemerintahan SBY dan Budiono. Pada pemilu 2009, SBY dan Budiono mencalonkan diri sebagai calon presiden. SBY mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua. Susunan kabinet tersebut berasal dari usulan partai politik pendukung SBY dan Budiono serta Partai Golkar yang bergabung setelahnya. Kepemimpinan SBY dapat dilihat dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Politik. SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. A. Terbentuknya kemitraan strategis dengan negara lain yaitu Jepang, Tiongkok, India, dan lain-lain. B. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan domestik dan perubahan yang terjadi di luar negeri atau internasional. 2. Ekonomi. Salah satu kebijakan ekonomi pada pemerintahan SBY adalah mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mengalami masalah dalam kasus bank center yang sampai saat ini belum terselesaikan. Bahkan Indonesia mengeluarkan biaya 6,7 triliun untuk menyelesaikan kasus bank center. 3. Sosial. SBY telah berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan Aceh. Di pemerintahan SBY telah dibuat UUD mengenai pornografi dan porno aksi.